Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Selasa 22 Oktober 2024 dalam pekan biasa ke-29 tahun B. Bacaan dibawakan oleh Teresia Natalia, Mazmur dilantunkan oleh Nikolaus Cipto, dan renungan ditulis oleh Frater Francesco Agnes Ranubaya. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari kita semakin mengasihi, semakin peduli, semakin bersaksi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas rahmat, segala hal yang baik, dan boleh kami rasakan hingga saat ini. Kami mohon curahan Roh Kudus-Mu, agar kami dimampukan untuk menggunakan akal budi dan hati kami dalam meresapkan sabda-Mu, sehingga sabda-Mu itu kami renungkan dalam pikiran, kami wartakan dalam ucapan, dan kami resapkan dalam hati kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, bab 2, ayat 12 sampai dengan 22. Saudara-saudara, ingatlah bahwa kalian dahulu tanpa Kristus. Waktu itu, kalian tidak termasuk warga umat Allah dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan. Waktu itu, kalian tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dunia. Tetapi sekarang dalam Kristus Yesus, kalian yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Dialah damai sejahtera kita yang mempersatukan kedua belah pihak dan yang telah merobohkan tembok pemisah, yaitu permusuhan. Sebab dengan wafatnya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru dalam dirinya. Dengan demikian, ia mengadakan damai sejahtera. Dalam satu tubuh, ia memperdamaikan keduanya dengan Allah oleh salib dan mengakhiri permusuhan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kalian yang jauh dan kepada mereka yang dekat. Sebab oleh Dia, kita, kedua pihak, beroleh jalan masuk kepada Bapa dalam satu roh. Demikianlah kalian bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan sewarga dengan orang kudus dan anggota keluarga Allah. Kalian dibangun atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di atas Dia, tumbuhlah seluruh bangunan yang rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus dalam Tuhan. Di atas Dia pula, kalian turut dibangun menjadi kediaman Allah dalam Roh. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan hendak berbicara tentang damai kepada umatnya.
Aku ingin mendengar apa yang hendak difirmankan Allah. Bukankah Ia hendak berbicara tentang damai kepada umat-Nya dan kepada orang-orang yang dikasihi-Nya? Sungguh keselamatan dari Tuhan dekat pada orang-orang bertakwa, dan kemuliaan-Nya diam di negeri kita. Tuhan hendak berbicara tentang damai kepada umat-Nya. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan berpelukan. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan merunduk dari langit. Tuhan hendak berbicara tentang damai kepada umat-Nya. Tuhan sendiri akan memberikan kesejahteraan, dan negeri kita akan memberikan hasil. Keadilan akan berjalan di hadapan-Nya, dan damai akan menyusul di belakang-Nya. Tuhan hendak berbicara tentang damai kepada umat-Nya. Alleluia, 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 alleluia. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, agar kalian tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Alleluia, 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 Inilah Injil suci menurut Lukas bab 12 ayat 35 sampai dengan 38. Yesus berkata kepada murid-murid-Nya, "Hendaklah pinggangmu tetap terikat dan pelitamu tetap menyala. Hendaklah kalian seperti orang yang menanti-nantikan tuannya pulang dari pesta nikah, supaya jika tuannya datang dan mengetuk pintu, segera dapat dibukakan pintu. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang berjaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka.
Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah para hamba itu. Demikianlah sabda Tuhan. Bersiap siagalah. Renungan dibawakan oleh Frater Francesco Agnes Ranubaya. Saudara-saudari terkasih, hari ini merupakan hari Selasa biasa pada pekan ke-29. Bacaan dan Injil hari ini bercerita tentang panggilan untuk hidup dalam kesatuan dan kesiapsiagaan dalam menantikan kedatangan Tuhan. Keduanya mengingatkan kita akan pentingnya membangun hidup yang terhubung dengan Tuhan dan sesama sambil selalu siap sedia dalam iman. Pada bacaan pertama, mengisahkan tentang bagaimana Kristus mempersatukan umat manusia yang dahulu terpisah, baik secara sosial maupun religius. Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Efesus bahwa dahulu mereka hidup tanpa harapan, tanpa Allah, dan terpisah dari umat pilihan Allah. Namun melalui Kristus, dinding pemisah itu telah dirobohkan. Kristus adalah perdamaian kita yang menyatukan semua bangsa dan menjadikan kita satu tubuh, satu gereja di bawah kasih karunia Allah. Sementara bacaan dalam Injil mengisahkan tentang pentingnya selalu berjaga-jaga dalam iman dan tindakan. Yesus mengajarkan bahwa kita harus seperti hamba-hamba yang setia dan berjaga-jaga menantikan kedatangan Tuannya. Kita tidak tahu kapan waktu itu tiba, tetapi yang dituntut dari kita adalah kesetiaan dan kesiapsiagaan dalam menjalankan kehendak Tuhan. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, melalui kedua bacaan ini, kita diajak untuk memahami dua nilai penting, yaitu persatuan dan kewaspadaan. Bacaan dari surat Efesus menegaskan bahwa di dalam Kristus, segala perbedaan dihapuskan, baik itu perbedaan ras, status, ataupun budaya. Ini adalah panggilan bagi kita untuk membangun kehidupan yang menghargai persatuan dalam keberagaman, sebagaimana Kristus telah mengorbankan dirinya untuk menyatukan kita semua. Di sisi lain, Injil mengajak kita untuk hidup dalam kesiapsiagaan. Yesus mengingatkan bahwa kehidupan Kristen tidak hanya tentang percaya, tetapi juga tentang berkomitmen untuk selalu siap melayani dan menantikan Tuhan dalam setiap perbuatan kita. Kaum muda terutama dipanggil untuk menjadi agen perubahan yang selalu siap berbuat baik di tengah masyarakat, menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran, keadilan, dan kasih. Contoh konkret dari bacaan-bacaan yang kita renungkan hari ini dapat kita terapkan dalam hidup kita sehari-hari, antara lain, dalam relasi sosial, kita diajak untuk tidak membeda-bedakan sesama berdasarkan latar belakang, suku, agama, ataupun status sosial. Kita harus membangun persaudaraan sejati yang menghargai keberagaman sebagai anugerah dari Allah. Dalam hidup kita sehari-hari, kita bisa berlatih kesiapsiagaan dengan bertekun dalam doa, pelayanan, dan berbuat kasih. Seperti seorang hamba yang selalu siap melayani tuannya, kita pun diajak untuk selalu siap dalam melaksanakan kehendak Allah di setiap kesempatan. Maka dari itu, mari kita hidup dalam semangat persatuan dan selalu berjaga-jaga dalam iman. Nah, kesetiaan kita dalam Tuhan harus ditunjukkan dalam kehidupan yang senantiasa terbuka terhadap sesama, siap sedia menolong, dan berani bersaksi tentang kasih Kristus kepada dunia. Nah, pertanyaan refleksi yang dapat kita renungkan antara lain, apakah saya sudah berusaha hidup dalam persatuan dan damai dengan orang-orang di sekitar saya? Bagaimanakah saya mempersiapkan diri untuk menyambut Tuhan setiap harinya dalam hidup saya? Atau sudahkah saya berjaga-jaga dalam iman setiap melakukan kehendak Tuhan kapanpun diminta? Marilah berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas kasih-Mu yang mempersatukan kami di dalam Kristus. Ajarilah kami untuk selalu hidup dalam persatuan
dan kasih kepada sesama tanpa memandang perbedaan. Semoga kami selalu berjaga-jaga dalam iman, siap melayani Engkau dalam setiap kesempatan. Berkatilah kami agar mampu menjalankan kehendak-Mu dengan setia setiap hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.